Halo guys, kembali lagi bersama kami Anomali. Dan kali ini sebenarnya Aileen ada di belakang layar, tapi ya Aileen jadi arwah. Jangan Lin ngomongnya Lin. Ya nggak bisa, kok pemaksaan ya, suaraku habis guys. Sorry, jadi aku nggak on cam tapi aku behind cam gitu. Yup, Aileen well soon, behind Aileen. Ya. Get well soon Aileen. Oke. Ya, Sebelumnya gitu pasti ada beberapa novers yang salfok banget sama kursi kita. Nah di sini aku mau tambahin ya, kita cerita lagi dingin-dingin, terus udah gitu ini ada jagung bakar ya guys ya. Ini sebenarnya sisir gua tapi ini ada jagung bakar gitu. Terus yeay. Apa sih Jasmine jayus banget gitu. Boleh tolong nanti editor kasih api unggunan gitu. backgroundnya taruh di hutan. Iya, belakangnya hutan gitu biar vibe-nya dapet. Oke, sekian dulu jayusnya. Oke, ini motor mana? Lin boleh tolongin. Pernah di video kami sebelumnya kami membahas mengenai reinkarnasi dan pembelajarannya di kehidupan berikutnya. Di video kali ini, satu lagi cerita mengenai bagaimana jika reinkarnasi seseorang akan mempengaruhi pembelajaran di kehidupan yang saat ini. Di kisah klien kami ini juga, kami akan menceritakan kisah klien perbatasan antara devosi kepada Dewi Kuan Im lebih tepatnya, dibandingkan dengan devosi kepada setan. Karena devosi kepada dewa ataupun entitas lain itu beda tipis kepada devosi dengan setan, tergantung dari hati dan pikiran orang yang bersangkutan. Kisah ini sangat tipikal dan banyak sekali kami Anomali temukan di klien-klien kami yang notabene adalah keluarga etnis Tionghoa. Dan pola seperti ini banyak sekali dijumpai. Di akhir kami akan menunjukkan testimoni screenshot dari klien kami yang dimana biasa Anovers mintakan. So, tanpa berlama-lama, stay tune di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Udah lama ya Jess kita nggak cerita mengenai kisah-kisah klien. Jadi memang kita balik lagi ke style Anomali. Well, kami sekarang mulai dengan latar belakang klien. Klien kami ini sepasang suami istri yang laki usianya sekitar 40-an tahun, lebih tua dari gua banyak. Ya kan Lin ya? Enggak sih. Aku udah iyain. Ya, karena Aileen nggak masuk kamera jadi nggak masuk hitungan. Masuk. Arwah juga bisa berbicara guys. Kamu udah kalah main werewolf, udah kamu di dimensi astral kamu. Nggak bisa. Arwah tetap memegang kontrol. Anyway, yang datang kepada Anomali waktu itu kami di Saigon Delight, restorannya di Lipo Mall Puri. Itu sepasang suami istri, suaminya usia 40-an tahun dan juga istrinya. Sekilas mengenai latar belakang klien ini, dulu papanya itu sering ke Gunung Kawi. Dan itu diakui sendiri oleh klien kami, sebut saja namanya Sugeng. Istrinya siapa namanya? Clara. Ya udah, Clara. Ya udah. Sugeng dan Clara. I just made that up. She just made that up. Sugeng dan Clara. Dan Sugeng sendiri yang mengakui memang papanya dulu ke Gunung Kawi. Namun menurut Sugeng, papanya itu bukanlah orang jahat dan tipe yang tulus berdoa. Sebaliknya, mamanya Sugeng tipe yang juga percaya dengan hal-hal seperti itu, namun tidak benar-benar melakoni ritual. Yes. Ya kan, hanya ikut-ikutan aja supaya misalnya keluarganya dapat rezeki, perlindungan, kemakmuran, yang seperti itu. Nah, mungkin sampai sini Anovers dan netizen lain berpikir, waduh, kok bedanya tipis ya? Seakan-akan seperti kisah DA dan Anomali yang menangani hal ini, apalagi Gunung Kawi kan. Bisa lu kasih efek gak tuh, editor, Gunung Kawi gitu. Apa Gunung Kawi kan terkenal dengan keangkerannya, dan kalau DA berkata ya begitulah ya. Nah, jadi perbatasannya ini tipis nih antara kubu kiri sama kubu kanan. That's why di intro tadi gue bilang batas yang tipis antara devosi terhadap Dewi dibandingkan devosi terhadap setan. Lalu gue juga bertanya kepada Sugeng, kepercayaannya papa dan keluarga ini apa? Jawabnya apa Jess? Campur aduk. Jadi sebenarnya papa dan mamanya Sugeng ini nggak bisa dibilang Buddhism, nggak bisa dibilang Konghucu. Katanya sih, kata Sugeng, campur aduk. Bokap gue berdoa ke mana aja pokoknya. Tapi kalau memang harus dikerucutkan, mungkin lebih mengkerucut ke Konghucu. Lalu berikutnya masuklah kita ke pertanyaan-pertanyaan klien. Yang pertama, Anomali,
apakah ada ampas dari papanya. Mengingat dulu papanya benar-benar sering ke Gunung Kawi dan Sugeng itu sering menonton DA dan Anomali kan. Jadi dia khawatir makanya memanggil kami. Apakah ada sejenis kutukan yang mengikuti? Dan kalau ada, bisakah diputus dengan cara anomali? Dan yang ketiga, Sugeng bertanya mengenai past life dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Nanti kalau ada kesempatan kami akan cerita, walaupun sebenarnya bukan itu yang utama di video ini. Sampailah kita pada chapter berikutnya, yaitu hasil scanning kami. Nah, silakan Jesslyn yang ngomong. Iya, awalnya sebenarnya kami cukup amazed ya gitu. Jadi walaupun papanya ini pernah ke Gunung Kawi, bahkan juga katanya dari cerita dari Sugeng, dia udah pernah beli ayam atau kambing gitu untuk dipersembahkan. Kenapa ketawa? Ya nggak apa-apa. Tiap kali ngomong ayam dan kambing kita selalu ingat berbagai oknum iya, dukun oknum. tuti yang mengatasnamakan ayam putih lah, kambing transparan lah, whatever. Ayam putih itu maksudnya sampai ke kukunya gitu putih. Iya, udah next. Kan tinggal dicat tipek aja. Iya, meskipun ada ayam dan kambing yang dikorbankan gitu, tapi aku nggak melihat ada hak yang kenceng di belakang foto papanya. Jadi teman-teman semuanya, makanya beda tipis antara devosi terhadap kubu kanan ataupun kubu kiri. Kami mencoba berhati-hati sekali membawakan video kali ini karena memang ini bisa menyangkut kepercayaan yang lain dan pasti sensitif. Disinilah, again, tanpa bermaksud sombong, disinilah peran orang-orang seperti kami dan mungkin orang sensitif lainnya. Kami mengatakan orang sensitif, kami tidak mau mengatakan orang pintar, untuk jeli melihat energi yang terlibat tuh apa. Makanya kami di situ berperan dan kami melihat nih arahnya kemana. Seperti itu ya Jess ya. Yup. Gue mendapati bahwa ketika gue men-scan papanya Sugeng, memang beliau itu orang yang jauh dari kata jahat. Memang dia pernah, gue lihat visionnya ada melakukan sesuatu yang seakan-akan berhubungan dengan ritual ke depan meja sembahyang, lalu dengan gestur-gestur tertentu, dengan aksesoris-aksesoris tertentu yang kalau orang nggak tahu itu tidak ada bedanya sih dengan ritual apapun. Cara ritual itu 1001 macam guys. Ada yang pakai dupa, ada yang pakai bunga, ada yang pakai seserahan, ada yang pakai we never know. Dan kita sebagai orang awam juga nggak pernah tahu itu ditujukannya kemana. Nah, memang di vision gue ngelihat memori papa ada yang seperti itu. Namun satu hal dari energinya yang gue berasa, papanya itu memohon, dia nggak tahu memohon kepada Tuhan atau kemana. Tapi gue langsung melihat ada sesuatu yang jelas banget, Kuan Im. Itu yang kakak bilang, Jess. Sampai gue tanya, Ko Sugeng, papa ini menghormati Dewi Kuan Im nggak? Ibaratnya kayaknya bingung mau berdoa ke siapa, akhirnya papa menetapkan hati ke Dewi Kuan Im gitu. Sugeng nggak tahu, nggak tahu Will, nanti gue tanya papa ya gitu. Nanti di akhir screenshot kami akan perlihatkan screenshotnya. Tapi di situ gue lihat orang ini sangat menghormati Dewi Kuan Im dan doanya pun juga tidak yang maksa. Jadi kayak, Dewi tolonglah supaya keluarga kami diberikan perlindungan, kemakmuran. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mohon gitu loh. Yang salah tuh adalah kalau kami berdua sering ngegosip sama Aileen, banyak keluarga etnis Tionghoa yang lain yang kalau doa, dengan menggunakan misalnya dupa gitu ya, itu ya tolong ya Dewi, Akyang ya belum bayar utang ya tolong no biar sial lagi. Nah itu doanya udah kacau banget itu. Atau doa yang sama terhadap Dewi Kuan Im juga, tapi Dewi Kuan Im dengan cara apapun saya mau supaya saya kaya. It's okay kalau saya harus mengorbankan ini. Itu bahaya guys. Ada nggak orang seperti itu? Ribuan guys. Ada sih. Ribuan. Ada sih. Aku perlu cerita nggak ya? Jadi ini sebenarnya cerita dari ayahku gitu. Oke. Aku akan singkat aja. Jadi ayahku itu berasal dari Kota Padang, yes. Nah, di sana itu dulu katanya ada satu ibu-ibu, dan ibu-ibu ini jalannya itu nggak tahu kenapa gitu, tapi orang-orang bilang dia seperti kuda gitu. Jadi jalannya cepet tapi kayak nyeruduk gitu. Nah, tiap hari katanya sepulang sekolah, anak-anak yang ada di sekitar situ tuh pada ngejailin dia dan pada ngomongin,
ibu kuda gitu, ada kuda jalan gitu. Jadi kesannya tuh kayak membuli gitu secara verbal ke si ibu-ibu ini. Long story short, akhirnya ibu-ibu ini dia beli hiyo, terus udah gitu dia berdoa ke langit. Dia berdoa ke langit. Akhirnya ya, anak-anak yang pada suka ngejailin dia, terutama yang pada sering ngejailin dia itu, alias ulang. Nah, kayak gitu. Oke. Buang dahak atau meaning gue gitu loh. Iya. Lanjut. Iya, jadi mereka semua itu kecelakaan bus gitu. Tapi Anak-anak waktunya itu sama nggak atau berlainan? Waktunya berlainan, tapi pokoknya deket-deket dari dia setelah doa pakai hiyo itu. That's scary. Iya, Itu serem. iya, itu Terus. scary gitu. Nah, pertanyaannya, sayangnya kan aku cuma dengar dari cerita ayah aku kan. Aku bahkan nggak tahu foto ibunya, foto itu. Bayangkan kalau misalnya ternyata yang mengabulkan ini jin atau demon gitu. Serem nggak sih? Ya Iya. memang dia sakit hati gitu, tapi menurutku sih jangan sih ngelakuin kayak gini. I don't know. Tapi feeling kakak ya, Mm-mm. itu yang siapa perempuan itu berdoa, Mm-mm. itu masuk ke kubu kanan sih. Masuk ke kubu kanan ya? Iya, karena dia karena- udah merasa terzolimi gitu ya. Dan kayaknya doanya cuma dengan perasaan sedih. Dia bilang mungkin pada Tuhan, Tuhan aku sakit, aku mohon keadilan. Bisa aja, bisa. Mm-mm. Ini kita memasuki area karma yang susah ditembus. Tetapi kalau sampai 5-5-nya accident, Jess, dan lewat gitu, I don't think itu kubu kiri sih. Sebagai contoh nih teman-teman, ini subjektif gue ya, dan gak ada maksud berpolitik, dan mungkin gak ada korelasinya. Hari ini adalah tanggal berapa sih, Lin? Hari ini? 13 I think. Hari ini tanggal 13 Agustus 2023. Bagi teman-teman netizen Indonesia masih ingat bukan? Ada satu tokoh politik yang kesannya dizolimi oleh orang-orang yang jahat lain. Lalu tokoh politik itu di depan, katakanlah sejenis pengadilan gitu, dia berkata bahwa kalian yang menzolimi aku akan menerima akibatnya. Gua rasa teman-teman sudah tahu siapa yang gue maksud. Tanpa sadar, orang-orang yang menzolimi dia, dan gue gak ngomong sebut nama karena ini menyangkut politik, satu persatu berguguran. Ada yang meninggal, ada yang sakit jantung, ada yang karena gak jelas tiba-tiba meninggal. Ya mungkin memang kebetulan, tetapi aneh, kenapa orang-orang yang menjahati si tokoh politik ini yang paling kena? Ya kan, Jess? Iya sih. Cukup sampai situ aja gue jelasin. Tetapi gue percaya yang Jesslyn barusan ngomong itu bisa terjadi di kenyataan. Nah, mari kita balik lagi ke substansi. Jadi kesimpulan anomali, ada nggak ampas saja itu Papa dengan Gunung Kawi? Jujur ampas sih ada. Itu mungkin dari orang-orang pinter yang beliau datangi gitu. Tapi kalau hak milik itu no, nggak ada. Ditambah lagi kan tadi Kak Willy juga sempat mention Papa juga bukan orang yang jahat kan. Yap. Ketika seseorang berinteraksi dengan supernatural, mau itu kubu kiri, mau itu kubu kanan, sudah pasti mereka akan terkontaminasi. Gue mengatakan analoginya seperti ini, teman-teman. Kita ke pantai, padahal kita ikut-ikutan. Pantai mana nih? Pantai apa aja, nggak ada maksud ke pantai yang selatan, nggak. Oke. Tapi anggap saja kita ke pantai Bali lah misalnya. Yang mau ke pantai Aileen misalnya, yang mau nyebur-nyebur Bow, yang mau begajulan Adam misalnya. Gue sama Jesslyn cuma pengen ikut-ikutan. Pertanyaannya, kena nggak gue lembabnya udara pantai? Kena dong. Kena nggak gue mungkin kayak bau-bau pasir pantai, bau apa sih, bau laut, kena nggak? Kena. Exactly, itulah analogi yang bisa gue utarakan kepada teman-teman. Tentu saja karena gue mungkin cuma diem doang, nggak nyebur ke laut, nggak main di pasir, exposure suasana atmosfer laut yang bau laut, terus lembabnya pantai, terus lengketnya kulit tidak se ekstrim Aileen, Adam atau Bow. Tetapi tidak berarti bahwa kami tidak terekspos. Gue dan Jesslyn pasti terekspos gitu. Jadi siapapun yang sudah ke Gunung Kawi lah, ke tempat-tempat yang DA sudah pernah bahas ataupun anomali sudah pernah bahas identik dengan supernatural,
sudah pasti terekspos. Nah, balik lagi ke papanya Sugeng ini, dia terekspos secara pasif. Ibaratnya dia kayak perokok pasif. Sekali-kali dia mungkin ke orang pinter mohon, tapi hatinya tuh tidak ada yang pengen dengan halal cara, pengen menghalalkan segala cara apapun untuk meraih apa tuh nggak ada. Dia cuma nggak tahu cara berdoa yang, mohon maaf, mungkin lebih efisien, lebih efisien. Itu beliau nggak tahu. Beliau taunya mungkin tiap kali doa harus dengan aksesoris, harus dengan cara, harus dengan persembahan. Yang notabene Anomali dan DA sudah berkali-kali bilang, ya mau doa aja, di kamar mandi bisa, di kamar tidur bisa, jungkir balik bisa, bertapa bisa, ya kan? Kamu mau nambahin? Iya, lebih ke arah mendengarkan orang-orang mungkin yang di sekitarnya. Oh, kamu kesini deh, ini katanya bagus loh, itu si Acap abis berdoa terus auto kaya, misalnya begitu. Itu misalnya ya. Nah, ini lebih ke arah yang kayak gitu sih. Tanpa bermaksud niat untuk saya mau bikin perjanjian sama demon atau sama iblis gitu, nggak ada. Kalau emang udah begitu. itu bubai. Iya. Kami pun nggak bisa nolong. Anomali pun diem aja, kayak kami jujur kayak no, itu perjanjian. Balik lagi ke papanya Sugeng ini, jadi kami bilang tidak ada ampas kutukan dan yang lain-lain. Lalu Sugeng bilang, wah syukurlah gitu. Tapi memang ada kayak energi kotor yang sebenarnya bisa dibersihkan dari beliau sendiri. Yap. Dari papanya Sugeng sendiri. Caranya harus dengan doa. Nah, disinilah letak kisah berikutnya. Sugeng sama bapaknya nggak deket, hubungannya nggak begitu baik. Ini juga kisah yang pasti banyak dijumpai di keluarga etnis Tionghoa, di mana ya banyak lah. Nanti teman-teman begitu mendengar pasti akan tahu, oh ya ini emang tipikal di keluarga etnis Tionghoa. Begini nih banyak banget. Sugeng itu, kami berpesan kayak, Sugeng, untuk membuat papa itu bersih, gampang. Bilang aja ke papa suruh berdoa, Dewi gitu. Ya Dewi, bersihkanlah keluarga kami dari energi yang tidak diinginkan. Udah, selesai. Kayak nggak usah niat apapun, niatnya lebih ke berketuhanan. Kami juga bingung sih jelasin konsep ketuhanan kepada Sugeng, karena kan memang beda latar belakang gitu loh. Tetapi pada intinya ke situ-situ juga, ya kan. Nah, problemnya adalah Sugeng nggak mau ngomong sama bapaknya. Gimana yang kamu bisa cerita, Jess? Jadi memang Sugeng itu bukan orang yang terbiasa mengungkapkan perasaan secara ekspresif. Ya, dia hanya berkata ya sekenanya aja, atau yang menurut dia ya sudah gitu, yang penting gue sudah sampaikan gitu. Tapi nggak bisa yang kayak ini, misalnya aku adalah Sugeng, misalnya Kak Willy adalah papanya gitu. Ya gini Pak gitu, barusan aku ketemu sama teman, terus teman bilang, oh ternyata Gunung Kawi itu nggak terlalu baik Pak, gini-gini gitu, misalnya gitu. Nah, Sugeng tuh bukan tipe yang kayak gitu, tapi dia tipenya misalnya ya kayak, Pak gitu, ya itu nggak bagus Pak, gini Pak gitu. Jadi cara ngomongnya itu, cara berbicaranya direktif. ya bukan order. tipe yang lebih ke yang memberi order gitu. Walaupun Sugeng nggak bermaksud memerintah. Enggak. Dia akan ngomong kayak, Pak, kemarin Ai baru ketemu orang, you jelek cara doanya, balik lagi doa Dewi Kuanim ya, kalau enggak susah ntar gini. Kayak gitu cara. Lu jadi bapak digituin, kayak gimana rasanya coba? Sugeng tipe orang yang begitu. Iya, walaupun dia nggak bermaksud. Jadi teman-teman, ada orang-orang tertentu di luar sana yang kesana nyolot, padahal sebenarnya hatinya nggak demikian. Sebagai contoh nih, gue penggemar Gordon Ramsay. Gordon Ramsay kurang nyolot apa guys? Kurang bitch apa gitu kan? Kurang gila pala nyolotnya, kalian tau lah Gordon Ramsay kan. Tapi dia pinter. Tapi satu, dia pinter, nggak bisa dibantah. Kedua, dia family man banget. Ketiga, kayak gue pernah cerita deh, ada surat gitu di mana chef muda ngomong sama Gordon Ramsay, Chef, gue udah berbulan-bulan, berhari-hari kerja di sini gini-gini. Intinya kayak tolong nasehat. Gordon Ramsay membalasnya dengan penuh love dan penuh encouraging words. Encouraging tuh kata-kata yang menyemangati. Gue kaget ngeliat itu dari Gordon Ramsay. Jadi sometimes we cannot judge the book by its cover gitu. Kepribadian Sugeng ini yang emang agak alot berbicara dengan orang, it has something to do, bahasa Indonesianya, ada hubungannya dengan past life-nya, yang nanti kami akan spill sedikit.
sebelum kami mengatakan penyelesaian yang lebih lanjut untuk ke papanya, Jesslyn malah menemukan tanpa diminta ya, hubungan antara Sugeng dengan istrinya. Silakan Jess. Iya, jadi alih-alih aku fokus ke Sugeng dan papanya gitu ya kan, setelah cerita aku malah fokus ke istrinya. Jadi dari energi istrinya aku merasa nggak bersih, agak berkabut, dan sepertinya istrinya pernah mengidap depresi. Itu yang aku rasakan. Dan depresinya ternyata disebabkan karena Sugeng lebih mementingkan urusan pribadinya dan lebih mementingkan orang tuanya ketimbang keluarga inti bersama istri dan anak-anaknya. Sugeng itu tipe yang ya udahlah, gue langsung ngomong aja lah. Gue dari tadi berusaha membawakannya dengan formal, padahal ini bukan gue banget sih. Ya udahlah, jadi diri sendiri aja. Tadi juga aku pakai rolleran rambut kan gitu. Kan jadi diri sendiri. Ini maaf ya aku Sugeng ya, tapi kan nggak tahu nama aslinya ya. Ya jadi Anovers nggak akan tahu siapa. Jadi balik lagi Anovers semuanya, Sugeng itu tipe yang sebenarnya menikah. Namun dari awal dia menikah sampai sekarang punya anak berapa sih? Dua. Udah gede-gede. Udah SMP atau SMA gitu fotonya. Sugeng belum mencicipi rasanya kehidupan yang saling mencintai itu seperti apa. Sugeng masih terbalut dengan hidup itu harus berkeluarga, mempunyai istri, mempunyai anak, besarin anak, sukses dan yang lain-lain. Namun cinta yang di dalam keluarga itu kering. Sedangkan istrinya Sugeng sangat mencari itu. Sangat mencari itu, yang sayangnya bertahun-tahun istrinya tidak mendapatkannya dari Sugeng. Tapi dua-duanya, apalagi Sugeng, bukan orang jahat. Memang hal ini sering dijumpai, di mana Sugeng lebih banyak menghabiskan waktu bersama pekerjaannya. Makanya ketika ada anaknya fotonya dikasih lihat ke kami bilang, ini kok lebih dekat sama mamanya ya dua-duanya. Anak-anaknya cowok anyway dua-duanya. Ada jarak sama bapaknya. Kayak anaknya tuh segan gitu lah sama bapaknya. Gak mau deket karena kerja melulu si Sugeng. Jadi ada jarak gitu. Padahal gak keras, gak dididik kayak keras gitu, enggak. Tapi karena gak deket aja. Sedangkan istrinya juga mungkin kurang mendapatkan belayan, kasih sayang, kehangatan, dan yang seperti itu. Makanya kalau kami melihat wajah istrinya tuh seperti begini, kayak kok penuh beban pikiran. Ada demand sih, tapi kami coba kasih warning begini gini supaya bisa diatasi kan. Gue ngomong demand, gue narik sebel ya. Jadi anomali begini nih resikonya. Itu di belakang kameramen gue tadi. Tenang bilang gak ada apa-apa. Ya jadi balik lagi ke istrinya itu, istrinya sangat membutuhkan kehangatan yang tidak diberikan oleh suaminya. Nah, kami gak akan spill banyak mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Tapi yang harusnya anomali konsultan supernatural ini malah jadi konsultan rumah tangga. Iya, dan sebenarnya padahal kan mereka juga nggak mau membahas ini ya gitu. Iya. Cuman entah kenapa kekorek gitu. Jadi ya kami mohon maaf ya. Iya, lu bayangin guys, gua bukan yang berhasil berumah tangga, gue divorce loh. Tapi for some reason kadang gue bisa melihat lewat vision ya, problemnya Koko apa, problemnya istri apa. Jadi makanya gue selalu bilang ke klien kayak Ko, Ci, atau Pak, Bu, atau Kak, maaf ya, kami tuh anomali bukan konsultan supernatural, konsultan rumah tangga. Tapi kadang-kadang our supernatural ability itu mencakup ke rumah tangga, ke anjing hilang, ke kesehatan, termasuk ke jodoh dan yang lain-lain. Ya, tapi if this is what we have to do, kalau ini emang tugas dari Tuhan ya kami terima dengan senang hati. Ya balik lagi ke Sugeng sekarang, mulai ke papanya lagi nih ya. Kamu tambahin aja. Jadi gimana nanti Anovers kan nanya gimana cara mutusinnya, harus doa. Cuma Sugeng ini kan orangnya nggak mau ngomong sama papanya. Kami cari tahu dong, ini apakah papanya nggak bisa diajak ngomong, apakah papanya tuh galak sampai Sugeng seperti ini atau gimana. Ternyata bukan. Ternyata kami bilang begini, gue bilang begini kayak, Kok Sugeng, percaya deh, papa ini tipe yang sebenarnya kalau diajak ngomong mau kok.
Tapi kayak Sugeng tuh udah, nah ini istrinya yang kayak intervene, kayak kamu sih udah suzon duluan, kayak nggak mau ngomong sama papa, ntar dipikir kayak papa bakal nyela gini kayak berantem gitu. Ternyata long story short, nanti kami tunjukin di screenshot terakhir, gue bilang sama Sugeng bahwa coba ngomong sama papa. Papa tuh tipe yang cuma diomongin dikit, "Pah, kemarin aku baru ketemu orang gini. Ngomong itu dengan kasih sayang. Sugeng tidak terbiasa ngomong dengan orang tuanya dengan kasih sayang. Sugeng nggak terbiasa karena dia direktif gitu loh. Dia owner perusahaan, jadi terbiasa ngomong dengan gaya direktif gitu. Nah gue bilang, kok Sugeng turunin ego, kok Sugeng tekan, dan remember keselamatan papa adalah yang utama. Ya udah selamat sih sebenarnya, tapi fokus supaya papa bisa berdoa sendiri, terucap sendiri dari mulut papa kepada Dewi Kwan Im, itulah yang utama. Itu akhirnya oke. Nah, kenapa Sugeng seperti itu? Tadi yang gue bilang, it has something to do dengan past life-nya kok Sugeng. Silakan Jess, kamu yang lihat past life-nya gimana? Ternyata ya dari awal sebenarnya kan ini kan past life tuh bagian Aileen ya, tapi memang karena Aileen kan kemarin ke China, jadi mau nggak mau ya kita yang take over gitu. Oke, langsung aja. Dari awal aku ngelihat kok Sugeng itu kok kayaknya mukanya kok kayak yang ada di drakor gitu ya. Ya memang sih, maksudnya beliau ini memang awet muda banget gitu. Tapi kok nggak asing ya. Terus ternyata past life-nya dia itu adalah Korean, orang Korea. Nah, dia pakai bajunya itu yang warnanya kayak ungu gitu, yang aku lihat ya, ungu, politik lah. Terus udah gitu kepalanya itu topinya yang kayak begini, terus yang ada kayak begininya gitu, yang kayak begininya. Ya, dan ya Kak Willy juga melihat. Dia gimana? Langsung gua sama Jesslyn bilang Korean. Oh iya sama, kayak kita sama-sama ngomong Korean gitu kan. Iya, dan gimana ada adegan yang lucu banget. Intinya dia tuh kalau waktu zaman jadi Korean itu ya, ketika dia pejabat politik ya kamu. Iya, politik. Dia tipe yang sama sekali nggak jahat, tapi dia tuh kayak kalau berbuat salah dia poker face. Gini, padahal dalam hatinya anjir gawat mati gua gimana nih, tapi dia poker face gini. Tetap cool. Dan itu kebawa di kehidupannya sekarang. Terus dia bilang itu fakta sih, karena saya memang begitu. Saya memang gitu, kalau saya buat salah atau apa saya cool, padahal dalam hati gua nggak tahu penyelesaiannya gimana ini. Nah itu yang kebawa, makanya dia susah ngomong sama bapaknya gitu. Dia bawaannya cool terus. Oh ini dia senang jadi center of attention pas jadi Korean. Jadi dia pejabat politik, dia senang kalau dianggap wah keren ya sama bawahannya gitu. Kayaknya itu kebawa deh di kehidupan sekarang gitu. Ya itulah yang membuat dia susah ngomong sama papanya gitu. Nah mungkin kisah kami kali ini cukup singkat Hanover semuanya, tetapi yang membuat gue dan Jesslyn tuh sampai terharu bahwa apa yang kami lakukan itu nyata, bukan kaleng-kaleng, bukan mainan, dan berhubungan dengan nasib orang. Itu adalah testimoni screenshot dari Sugeng. Inilah kunci dan ujung video ini. Kami langsung bacakan saja ya. Halo Bro Willy dan Jesslyn, saya Sugeng yang kemarin itu konsul di Lipo Mall hari Sabtu tanggal 22 Juli jam 5 sore di restoran Saigon Delight. Cuman mau kasih update aja perkembangan konsultasi kemarin. Saya sudah melakukan bagian saya yang seperti Bro Willy dan Jesslyn infokan. Berbicara dengan Papa untuk melepaskan energi negatif Gunung Kawi. Berdoa kepada Dewi Kwan Im untuk kembali ke jalan Dharma dan berbuat Dharma ke keluarga inti, dalam kurung istri dan anak. Amazingly, saya nggak nyangka respon Papa sangat positif sekali. Jujur setelah konsul dengan TA, saya mikir terus dari Sabtu malam, Minggu pagi, siang sore. Bener kata Bro Willy, ego saya selalu menentang dan naik turun. Kadang semangat, tapi kadang merasa udahlah nggak usah ngomong gitu, bikin malu dan aneh-aneh aja, dalam kurung ego. Tapi, thanks buat Bro Willy yang selalu bilang untuk menekan ego saya. Perkataan Bro Willy saya ulang-ulang terus di hati saya. Tekan ego kamu, keselamatan Papa jauh lebih penting. Dan hari Minggu sore atau malam saya langsung ke tempat Papa. Membulatkan tekad dan bilang ke istri untuk turut membantu kalau misalnya gaya bicara saya ke Papa udah mulai tanda-tanda ego bergejolak. Tentunya sebelum ketemu Papa, saya doa dengan istri meminta tuntunan Tuhan dan kehendaknya yang terjadi.
Saya juga cerita ke anak-anak dan anak-anak ikut juga ke rumah papa. Papa mengerti dan menerima semuanya itu. Sempat bertanya-tanya teknis doanya, gimana cara doanya, apakah harus di kelenteng, apakah harus hari tertentu, jam tertentu. Saya bilang gak usah, yang penting hati tulus dan mengarahkan ke Sang Pencipta. Dalam kurung karena beliau mungkin orang Konghucu atau Buddha, jadi in this case Kuan Im. Benar kata Bro Will, Papa sangat hormat dan percaya sekali kepada Dewi Kuan Im. Dan Papa agak terkejut pas saya bilang, Papa sangat percaya kepada Dewi Kuan Im. Hari ini saya ketemu Papa lagi dan menanyakan lagi apakah sudah berdoa, dan Papa bilang sudah berdoa dan melepaskan semuanya. Lega hati saya, dan sikap Papa saya rasakan sudah berubah kepada saya dan Mama. Oh iya, satu lagi. Pas terakhir sesi konsultasi Bro Willy, ada singgung reinkarnasi saya yang terakhir. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli tentang reinkarnasi. Tapi entah kenapa sepertinya abstrak alam, dalam kurung pakai bahasanya TA, mengingatkan saya terus tentang cerita Bro Willy yang bilang kalau saya di akhir hidupnya sempat membuat keputusan yang salah atau fatal, tapi tetap sok cool atau tenang. Itulah ego saya yang gagal saya tekan di kehidupan lampau. Kemudian Tuhan memberi saya kesempatan lagi untuk belajar lagi tentang ego di kehidupan yang sekarang. Apalagi ditimpalin oleh Jesslyn yang bilang saya adalah pejabat politik yang charming. Saya nangkepnya sombong dan jaim. Dan istri saya ditempatkan Tuhan di sisi saya juga untuk sparring partner dalam melatih ego seumur hidup saya. Kira-kira seperti itu. Dan anak-anak saya rasa ada batas dengan saya karena ego saya juga sih. Jadi selama ini ego saya yang membatasi hubungan saya dan anak saya. Akhir kata, thank you banget sama Tuhan Sang Pencipta yang telah mempertemukan keluarga saya dengan TA. Saya berdoa untuk TA menjadi alat Tuhan yang menolong banyak manusia. Maju terus dalam kehendak dan kuasa Tuhan Sang Pencipta. Bro Willy, Jesslyn, Aileen, Bang Adam, Kak Bow, dan semua tim TA maupun DA. Jika Tuhan berkehendak, kita akan berjumpa lagi. Titip salam ke Aileen ya. Bang Adam dan Kak Bow tetap jayus all the way lah, gitu. Ya, cukup. Yep. Ini testimoni yang sangat amat mengharukan sih untuk kami. Sebagai penutup di kisah anomali yang singkat ini, kami makin yakin bahwasanya pembelajaran hidup itu terbawa lintas reinkarnasi. Bahwa kehidupan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi itu nyata apa adanya dan itu terjadi. Memang reinkarnasi tidak diakui di setiap kepercayaan di planet ini. Namun dari pemahaman kami, anomali reinkarnasi does exist dan itu benar terjadi. Dan yang ketiga, yang pertama kan screenshot testimoni, yang kedua masalah reinkarnasi, yang ketiga inilah yang kami katakan ada situasi di mana orang atau klien yang bersangkutan harus memutuskan sendiri kontraknya, dan ada situasi di mana orang seperti kami yang harus turun tangan untuk membantu membereskan yang rese mengganggu. Jadi kami percaya bahwasanya untuk memutuskan kontrak itu syaratnya sebenarnya manusia tuh sebenarnya udah diberi kemudahan yang sangat amat enak oleh Tuhan. Dari pengalaman kami, sebanyak itu kasus klien, mereka cukup dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kembali kepada jalannya, kepada Tuhan, berdoa supaya diputuskan kontraknya. Tuhan akan menerima mereka kembali. Mungkin konsekuensi tetap berjalan. Ada beberapa karma yang tetap berjalan ya Lin ya. Kayak klien kami kemarin di mana? Kami sebut saja di Pluit. Itu Grim Reaper ngambil paksa, bukan ngambil paksa, orangnya masih hidup, tapi kamu udah lihat ada 2 Grim Reaper yang kayak ngambil paksa dari kontrak jin. Sebenarnya para kubu kiri itu gak berkutik apa-apa ketika manusia itu sudah memutuskan untuk kembali lagi kepada jalan Tuhan. Tugas orang-orang seperti kami, gua, Aileen, Jesslyn, itu hanyalah membereskan kotoran-kotoran yang rese aja. Jadi misalnya kayak ada jin yang kami bilang, lu udah gak punya hak, atau ke iblis, lu udah gak punya hak, lu mau pergi atau kita tindak dengan kasar nih. Nah tugas kami tuh hanya itu.
Tentu kan karena klien yang bersangkutan kan mungkin nggak bisa melihat dan nggak bisa pakai energi untuk mengusir mereka kan. Nah, disitulah peran orang seperti kami. Tetapi pemutusan kontrak ataupun pemateraian kembali untuk di jalan Tuhan, itu hanya hati orang yang bersangkutan, Tuhan, dan kepada doa kita rame-rame. Mau sekuat apapun orang pintar, mau sekuat apapun doa kami anomali, tidak akan berhasil kalau orang yang bersangkutan tidak ada hati dan tidak ada niat. Hanya sampai situ saja gue bisa mengatakan message-nya. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Dingin, api unggunnya enak banget. Jagung bakarnya mana? Jagung Oh bakar? iya, jagung bakar. Jagung bakar. Oke. Ya, oke. Ya, jagung bakar. Kelepek.